Ya, untuk analisis deskriptif dan priority test, yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, jadi client 4209 data dan hasil deskriptif. Nah, ini nanti dibuka. Nah, ini di sini ada dua kelompok data. Yang pertama adalah data daring, yang kemudian adalah data luring. Jadi untuk kuesionernya ini sudah saya urutkan posisinya. Yang tadinya itu kan terpisah-pisah ya, tidak berkelompok seperti ini. Ini sudah saya urutkan seperti ini supaya lebih mudah ditabulasikan. Oke. Setelah diurutkan kuesioner ini, kemudian kita transformasi. Yang tadinya ini adalah berupa kata seperti ini, kita rubah menjadi angka. Nah, seperti ini. Untuk rumusnya nanti bisa diikuti. Ini adalah rumusnya, ini adalah untuk kriterianya. Jadi seperti itu, kita rubah dulu ke dalam bentuk angka seperti ini. Jadi ada dua di sini, ada dua kriteria, ada dua kelompok data. Yang pertama itu daring itu ini, kita besarkan. Nah ya, ini daring. Kemudian yang kedua adalah luring. Seperti ini dikelompokkan. Kemudian jawaban responden ini kita total jumlahnya ini sesuai dengan kelompok variabelnya seperti ini ya. Jadi AM1 sampai dengan AM4 kita totalkan jumlahnya berapa. Nah, untuk totalnya nanti bisa di sini di bagian total score ini. Nah, total score itu seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi kita totalkan ini ya, AM1 sampai dengan AM4 kita totalkan berapa, kemudian untuk AR1 sampai dengan AR5 berapa. Nah, ini sudah saya buatkan untuk total skornya seperti ini. Jadi ini untuk total score. Kemudian dari total score untuk analisis deskriptif kita gunakan kriteria. Kriterianya itu adalah ini ya, ada 4 kriteria. Jadi tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Nah, di sini total score ini kita rubah menjadi persentase. Nah, persentasenya itu ini ya, persentase. Kita rubah dulu, jadi dari total score ini menggunakan kita rubah ke data persentase. Nah, seperti ini. Nah, untuk persentasenya ini sudah ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja rumusnya. Nah, seperti itu. Kita rubah dulu, jadi dari total score ke dalam persentase, dari persentase ke data kriteria. Nah, ini juga sudah ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja. Oke, setelah seperti itu nanti yang digunakan untuk pengujian di SPSS itu adalah ini ya, usia ini juga sudah saya buat ya ke dalam kriteria juga. Jadi di sini ada dua pengkodean. Yang pertama kode 1 untuk yang usianya sama dengan atau kurang dari 25 tahun, kemudian yang dua adalah lebih dari 25 tahun. Ini sudah saya kodekan. Dan untuk jenis kelamin, angkatan, dan bulan kelulusan ini dibiarkan saja. Nanti yang dimasukkan ke SPSS data yang ini, jadi dari usia sampai dengan bulan kelulusan. Kemudian data total score. Nah, total score ini nanti kita masukkan. Kemudian untuk kriterianya, untuk analisis deskriptif kita masukkan yang ini. Jadi persentase tidak usah kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah buatkan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Oke, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Kita masuk ke variable view. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Nah, ini kita copy dari US ini sampai dengan KLET. Kita blok seperti ini, kita copy. Kemudian kita paste di sini di variable view ya. Tadinya kan ini data view, kita klik variable view. Sini klik kanan, kita paste seperti ini. Nah,
Kita paste seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke data yang tadi, kita copy nih nama-namanya, ini kita copy, kemudian kita paste di label seperti ini. Nah, setelah seperti ini nah ini kan ada yang masih berupa kata ya. Nah, contohnya adalah ini. Jadi jenis kelamin sampai dengan bulan kelulusan ini berupa kata. Untuk angkatan kita anggap ini sebagai kata. Nah, pada variable view ini untuk jenis kelamin, jenis kelamin, angkatan dan bulan kelulusan, untuk type-nya ini kita rubah. Jadi jenis kelamin ini kita rubah ke dalam string, kemudian karakternya kita ganti ke 32 seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya nanti ini bisa di copy, kemudian kita blok seperti ini, kita paste, copy, kita blok seperti ini, kita paste. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada data yang berupa kriteria. Nah, untuk kriteria ini usia. Nah, ini usia, kita masukkan kriteria ini ke dalam SPSS nya. Jadi nanti diklik ini ya, value, kita klik. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Value kita isikan 1 itu adalah kurang dari sama dengan 25, kita paste seperti ini. Kemudian 2 kita copy ya, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita harus buatkan kriteria juga, yaitu data yang ini. Nah, kriteria ini. Nah, ini adalah yang nantinya kita uji untuk analisis deskriptif. Dimulai dari KDAM ini. Nah, KDAM ini value, kita klik di sini value-nya. Nah, nanti gunakan data yang ini ya, value yang ini. Yang ini. Jadi kita di sini klik value, kita isikan 1 itu untuk tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik seperti ini, dan 4 baik, add, dan kita oke. Nah, ini kita copy, kita blok seperti ini, kita paste. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah semuanya siap untuk variable view ini, kita klik data view. Nah, pada data view ini kita masukkan data yang ini. Nah, kita kopikan dari sini dulu ya, dari usia sampai dengan bulan kelulusan. Kita copy seperti ini, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kopikan juga total skornya. Nah, ini data total skor, kita copy seperti ini. Dan data kriteria. Nah, seperti ini. Oke, setelah semua datanya siap, kita lakukan pengujian. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif. Caranya, klik analyze, deskriptif statistik, frequencies. Nah, kita masukkan usia sampai dengan bulan kelulusan, kita blok seperti ini, kemudian pindahkan ke dialog variabel ini dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita masukkan data kriteria dari variabelnya yang tadi kita buat ya. Nah, ini dimulai dari KDAM, kita blok seperti ini. Jadi untuk ini yang depannya K itu adalah kriteria, yang depannya T ini adalah total score. Nah, seperti ini. Kemudian statistik ini kita biarkan, atau kita ingin memunculkan elemen median modus, tapi ini karena datanya kriteria jadi tidak usah. Kemudian charts, kita bisa pilih untuk menampilkan chartnya. Kita di sini bisa klik, contohnya adalah bar chart, atau nanti akan muncul hasilnya itu diagram batang. Kemudian continue. Nah, setelah seperti ini lo tinggal oke saja.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptifnya. Oke, seperti ini. Kita biarkan dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis uji T berpasangan. Caranya klik analyze, kemudian compare means, pilih ini paired sample t-test. Nah, di sini kita besarkan dulu. Nah, data yang digunakan adalah data total score yang ini ya, TDAM. Caranya, TDAM ini T ini adalah total score, D ini adalah daring, AM adalah nama dari singkatan dari variabelnya, affective mentalizing. Nah, ini harus dibandingkan, jadi daring dengan luring. Jadi TDAM dibandingkan dengan ini TLAM. TDAM dibandingkan dengan TLAM, kemudian TDAR dibandingkan dengan TLAR. Seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama ini adalah untuk yang daring dulu ya. Kita masukkan ke sini. Jadi klik yang ini, mentalizing yang ini, yang TDAM ini, kita klik, kemudian kita klik tanda panah ini. Ini untuk variabel 1, kemudian untuk variabel 2-nya kita isikan TLAM, jadi harus sesuai dengan pasangannya ya. Jadi yang daring dengan luring, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengujian yang kedua yaitu adalah TDAR, kita klik. Kemudian yang ini TLAR, kita klik seperti ini. Nah, jadi harus sesuai dengan pasangannya, TDAR dengan TLAR, kemudian TDPT dengan TLPT. Yang kelima adalah TDSOA dengan TLSOA. Yang terakhir TDET dengan TLET. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada 6 pasangan atau 6 pair. Setelah seperti ini lalu kita tinggal oke saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk analisis deskriptif ini kan seperti ini bentuknya ya. Nah, kita bisa copy dulu ini. Seperti ini kita copy, kemudian kita paste ke dalam aplikasi Microsoft Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk interpretasinya nanti sebenarnya untuk interpretasi ini bebas ya, cuma ini yang biasa saya lakukan bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa perbedaan, cuma menurut saya tabulasi yang paling efisien atau yang paling mudah dibaca adalah yang seperti ini. Nah, untuk variabelnya, untuk kriteria dari variabel ini, variabel penelitian, jadi daring dan luring ini saya sudah kelompokkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 3 kriteria. Nah, kenapa di sini 3 sementara di kriteria ini yang kita buat ini ada 4? Karena di sini untuk yang tidak baik, untuk yang kriteria tidak baik ini atau skor 1 ini tidak ada. Jadi tidak ada yang memiliki skor 1, maka di program SPSS-nya jadi ini tidak dimunculkan. Jadi yang dimunculkan itu hanya yang ada datanya saja. Jadi kurang baik, baik, dan sangat baik. Jadi ada tinggal 3 kriteria. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti seperti ini ya untuk interpretasi dari analisis deskriptifnya. Jadi lebih efisien di sini hanya ada 1 2 3 4 5 tabel saja, daripada seperti ini satu-satu malah nanti jadinya bingung. Oke, kemudian setelah analisis deskriptif ini kita masukkan, kita masuk ke uji T atau T berpasangan. Nah, untuk T berpasangan ini kita gunakan adalah data yang ini, data deskriptifnya ini, dan data paired sample t-test. Kita blok seperti ini, kemudian kita copy, kita masukkan ke
sini Microsoft Excel. Nah, kita paste seperti ini, kemudian kita lakukan interpretasi. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buatkan. Jadi ini lebih apa ya, lebih efisien lah daripada seperti ini bentuknya. Toh juga dari semua data ini tidak semuanya itu dibaca. Jadi yang dibaca itu yang penting-pentingnya saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nilai min. Min ini adalah nilai dari rata-rata skornya. Jadi rata-rata total skornya. Jadi effective mentalizing untuk daring, rata-rata skornya adalah 17,701. Untuk luring, rata-rata skornya adalah 18,00. Nah, di sini untuk min-nya, kemudian standar deviasi untuk perbedaan jarak dari titik tertinggi dan terendah dari masing-masing kelompok data ini. Nah, pada tabel ini yang kita perhatikan adalah nilai min-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk min ini, nah di sini kita bisa lihat perbedaan atau perbandingan nilainya. Jadi daring dan luring. Jadi untuk ini contohnya untuk ini dulu ya, effective mentalizing. Jadi di sini terlihat ada perbedaan. Jadi untuk daring itu nilai minnya adalah 17,7, sementara untuk luring adalah 18,0. Jadi untuk effective mentalizing ini nilainya lebih besar pada periode luring dibandingkan dengan daring. Jadi seperti itu. Jadi luring ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan daring. Nah, di sini kita bisa lihat untuk T-nya, T ini adalah nilainya minus. Nah, ini tidak masalah untuk T ini dibandingkan dengan ini kan adalah T hitung, nanti dibandingkan dengan T tabel. Cuma karena ini perhitungan yang menggunakan SPSS, jadi yang kita lihat itu adalah nilai dari ininya saja, sig to tailed atau ini. Nah, nilai signifikasinya saja. Oke. Nah, ini dikatakan signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan jika nilai sig to tailed-nya ini di bawah 0,05. Nah, ini kan 0,230, artinya di atas 0,05, maka pada variabel effective mentalizing antara daring dan luring ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara uji statistik. Namun secara min terdapat perbedaan. Seperti itu. Jadi di sini ibaratnya untuk effective mentalizing ini antara daring dan luring ini perbedaannya itu tidak begitu besar. Maka dapat disimpulkannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih besar, cuma tidak begitu banyak gitu perbedaannya. Nah, kemudian yang signifikan contohnya ini adalah effective response antara daring dan luring. Untuk P-nya ini lebih besar yang luring dibandingkan dengan yang daring. Dengan nilai signifikasi 0,002, ini berarti di bawah 0,5, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi antara daring dan luring ini terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Seperti itu. Ini untuk yang tidak signifikan, kemudian ini juga yang signifikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nilai min, kemudian nilai dari sig to tailed-nya saja. Oke, seperti itu untuk pengujian deskriptif dan priority test. Terima kasih. Jadi sekiranya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan.